Selanjutnya pemirsa, karena menuntut status perkawinan agar segera diresmikan, seorang wanita cantik yang merupakan istri oknum pengusaha pelayaran di Sampit, Kabupaten Kota Waring Timur, tewas dibunuh suaminya sendiri. Kasus kematian tragis pada tanggal 14 Oktober 2017 lalu itu terungkap setelah peristiwanya berjalan selama 3 tahun. Petugas Polres Kota Waringin Timur akhirnya melakukan penahanan terhadap seorang oknum pelayaran berinisial BHT alias Acin 60 tahun. Setelah ia ditetapkan sebagai tersangka tunggal kasus kematian istrinya bernama Nur Fitri 25 tahun. Peristiwa pembunuhan itu terjadi 3 tahun lalu tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2017. Korban yang dinikahi secara siri oleh pria asal Pontianak, Kalimantan Barat itu ditemukan tewas di tepi Jalan Pemuda Sampit dengan sejumlah luka di bagian kepala. Kematian korban sempat menjadi misteri tentang siapa pelaku dan apa motifnya, sebab saat ditemukan barang berharga korban seperti perhiasan, ponsel, dan mobil korban tidak ada yang hilang. Kasus pembunuhan yang selama ini masih menjadi perhatian publik itu akhirnya terungkap setelah Polres Kota Waringin Timur membuka kembali kasus itu dan membentuk tim khusus untuk mengungkapnya. Setelah bekerja keras selama beberapa waktu, tim akhirnya berhasil mengungkap pelaku pembunuhan yang ternyata adalah suami korban sendiri. Pelaku nekat membunuh karena kesal istri sirinya tersebut kerap menuntut status perkawinan yang sah secara hukum. Jenazah korban ditemukan tergeletak di pinggir jalan pramuka oleh masyarakat setempat. Jadi akibat dari hantaman benda tumpul. Untuk motif korban sendiri membunuhnya? Dugaan kami adalah yang bersangkutan ini cekcok dengan korban. Dikuatkan oleh banyak saksi yang menerangkan bahwa memang sempat terjadi pertengkaran ataupun suasana yang tidak enak antara korban dengan tersangka. Bahwa dalam proses penyidikan ini ada missing link, ada satu alat bukti atau pembuktian yang terputus sehingga rangkaian ini menjadi tidak nyambung. Nah, pada saat saya menduduki jabatan sebagai Kapolres Kotim, saya membentuk tim kecil, tim khusus untuk mengurai kembali proses penyidikan. Kami teliti lagi berkas perkara, kami koordinasi intensif dengan rekan-rekan dari Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berhasillah kami mendapatkan missing link tersebut, penyambungnya, linking pinnya. Dan alhamdulillah berdasarkan alat bukti yang ada, kami berkeyakinan dan menetapkan tersangka atas nama Aceh ini menetapkan Aceh ini sebagai tersangka. Dalam memeriksa tersangka, penyidik mendatangkan ahli poligraf untuk menjalankan pemeriksaan lie detector atau pemeriksa kebohongan. Meski hingga sekarang tersangka tidak mengaku, namun penyidik tetap memprosesnya karena telah ada 4 barang bukti. Atas perbuatan yang telah dilakukannya, pelaku terancam menjalani hukuman penjara selama 15 tahun karena petugas menjeratnya dengan pasal 338 dan atau pasal 353 ayat 3. Subpasal 351 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan berencana dan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang. Masud Badarudin, Hayat TV.